Horas bagi kita semua jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus seksi perempuan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam PA seksi perempuan gereja kita, Kamis 9 September 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari dimahita sian bukwede nomor 490 sada ayat sada. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA kita hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, khususnya seksi perempuan yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah merupakan penglihatan yang dibukakan Yesus kepada Yohanes, Rasul Yohanes yang sedang berada di dalam penjara di pulau yang bernama Patmos. Yohanes di penjara karena memberitakan nama Yesus, karena
nama itu karena firman itu dia dipenjara. Namun saudara-saudaraku, penjara tidak akan dapat membelenggu pemberitaan firman itu, dan penjara tidak akan bisa menutup atau membatasi kasih Kristus, rencana Allah terhadap dunia pun terhadap orang yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Itulah yang bisa kita lihat di kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu menyatakan siapa Allah. Dalam hal ini dikatakan siapa yang membukakan itu, yang memperdengarkan firman Allah. Kalau Yohanes disuruh untuk menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di dalam iman, sekalipun dia sekali lagi berada di dalam penjara, tetapi imannya tidak terpenjara. Pemberitaan firman Tuhan tidak terpenjara. Justru hal yang luar biasa terjadi, bahwa Allah membuka rahasia pemberitaan itu, rahasia kasih dan kerajaan Allah kepada Rasul Yohanes. Lalu disuruh untuk dituliskan kepada 7 jemaat yang menjadi tujuan pertama dari kitab Wahyu. Dan 7 jemaat itu menjadi gambaran gereja-gereja sepanjang zaman. Bagaimana gereja itu bertumbuh, bagaimana gereja itu menuruti firman Tuhan dengan setia atau tidak. Dalam hal ini salah satu jemaat yang menjadi tujuan dari surat itu disebut tadi dari firman Allah yang kita dengar, Philadelphia. Philadelphia merupakan kota termuda dari 7 kota atau jemaat yang menjadi tujuan kitab Wahyu. Disebut, ini tidak bisa diragukan ketika dikatakan yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat mana? Sekarang kita coba lihat jemaat Philadelphia dan coba kita hubungkan dan renungkan. Kita seperti jemaat Philadelphia atau seperti apa? Dikatakan Philadelphia merupakan kota termuda dari 7 jemaat itu, tetapi dalam penilaian Kristus yang dibukakan kepada Yohanes, Philadelphia mendapat penilaian yang tertinggi. Karena apa tadi dikatakan? Ini dari yang kudus. Kalau dikatakan dari yang kudus, yang istimewa, yang khusus, siapa itu? Tidak ada yang kudus yang pernah menjadi manusia selain dari Yesus. Dari Allah di dalam Kristus, Yesus yang kudus, yang berbicara, yang menyampaikan kepada jemaat di Philadelphia penilaian yang tertinggi tadi. Apa yang dikerjakan jemaat di Philadelphia dilihat oleh Dia yang kudus, yang benar. Ini mau mengatakan ini bisa diterima dan dipercaya kebenarannya. Tidak sekedar seperti penilaian manusia biasa yang bisa salah. Bisa aja karena KKN, karena saudara, atau karena memiliki sesuatu lalu kita buat nilai yang tinggi. Tetapi dalam hal ini disebut, ini firman Tuhan dari yang kudus. Allah yang kudus, Yesus yang kudus, Roh Allah yang kudus. Dikatakan tadi, apa yang dikatakan roh, berarti yang kudus adalah Roh Kudus yang sedang berbicara dan membuka rahasia itu kepada Yohanes untuk dituliskan kepada jemaat di Philadelphia tentang apa yang mereka kerjakan dan seperti apa masa depan mereka. Lalu dikatakan dari yang benar, layak dipercaya kebenarannya. Dia siapa yang benar itu, yang kudus itu, yang memegang kunci Daud. Kata kunci di situ, memegang kunci, mau mengatakan otoritas, kuasa. Allah yang kudus itu, yang benar itu, yang tidak ada yang bisa mempertanyakan atau meragukan kuasa dan kebenarannya. Lalu ia berkata, ini dari yang kudus, yang memegang kunci. Dia yang sudah membuka kunci pemberitaan firman Allah sampai ke Philadelphia, tidak ada yang bisa menutup.
Dan sebaliknya dikatakan kuasa pemegang kunci itu, apa yang sudah ditutup tidak ada yang bisa membuka. Pintu masih terbuka kepada jemaat Philadelphia. Bagaimana jemaat Philadelphia bertumbuh? Sekilas tentang Philadelphia, kota termuda dari 7 kota yang menjadi tujuan surat ini atau kitab ini, dikatakan bahwa Philadelphia sebetulnya didirikan di zaman pemerintahan Attalus II. Attalus II itu adalah pemerintah atau raja yang sangat mengasihi saudaranya Eumenes. Karena kasihnya yang begitu besar kepada saudaranya, orang menaruh hormat kepada Raja Attalus II atau pemerintah yang berkuasa waktu itu. Sehingga didirikanlah kota Philadelphia dari gelar Attalus. Di dalam bahasa Yunani disebut Philadelphos. Philadelphos itu berarti yang mengasihi saudara. Lalu dibuatlah nama kota itu Philadelphia yang dibentuk di dalam kasih, di tanah yang penuh damai, dan kota yang dipakai awalnya disebutkan untuk menyebarluaskan bahasa dan kebudayaan Yunani, khususnya bagi orang-orang yang belum memiliki satu bahasa tertentu atau budaya tertentu. Dalam tanah yang damai, dengan cara yang damai, disebarluaskan bahasa Yunani, maka di sana pengaruh Yunani dan bahasa Yunani, tetapi di dalam kasih. Bagaimana mereka di kota Philadelphia yang penuh damai dan penuh kasih itu, dikatakan Philadelphia sedang dibentuk dan telah dibuka pintu pemberitaan berabad-abad lamanya. Selama 3 abad diberitakan kasih Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Di antara ke-7 kota atau jemaat yang menjadi tujuan awal kitab Wahyu, Philadelphia yang tadi disebut mendapat pujian tertinggi karena apa? Dikatakan tadi mereka setia menuruti firman Allah. Walau disebut kekuatan mereka tidak seberapa di ayat 8. Kenapa dikatakan kekuatan mereka tidak seberapa? Para teolog, bapak-bapak gereja menafsirkan dan mengatakan karena jumlah anggota jemaat Philadelphia sedikit. Lalu yang kedua, alasannya kekuatan mereka tidak seberapa disebut karena mereka diduga berasal dari masyarakat golongan rendahan. Jadi sudah sedikit jumlahnya pun berasal dari masyarakat yang dianggap masyarakat rendahan. Maka disebut, aku tahu segala pekerjaanmu, walau tidak seberapa kekuatanmu, tetapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Oleh karena itu dikatakan tidak ada yang bisa menutup pemberitaan ke Philadelphia karena Yesus sudah hadir di sana dengan kuasa rohnya, dan pemberitaan itu akan terus bekerja. Bahkan dikatakan di tengah penghancuran waktu itu, oleh karena kekuasaan dari Turki menghancurkan kota-kota waktu itu, kota Philadelphia tetap berdiri tegak. Dan di antara 7 gereja yang menjadi tujuan dari surat atau kitab Wahyu, gereja yang tetap berdiri tegak sampai sekarang ada bendera Kristen. Salah satunya Philadelphia selain dari Smyrna. Jadi ada 7 tadi disebut, ada Pergamus, Laodikia, Philadelphia, Smyrna. 7 yang menjadi tujuan itu. Salah satu yang masih ada satu keuskupan di daerah atau di gereja yang ada umat Kristen, bendera Kristen yang memiliki iman kepada Kristus sampai sekarang ada salah satunya di Philadelphia.
Saudara-saudaraku, khususnya seksi perempuan, kita boleh belajar dari firman ini. Yang setia menuruti firman Tuhan, dan itu menjadi topik dari PA kita, setia menuruti firman Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dalam tanda kutip, dunia yang dimaksud waktu itu Asia Kecil. Itu yang saya katakan tadi, hampir semua kota-kota dihancurkan oleh kuasa kekuatan dari Turki, oleh pengikut tokoh tertentu yang tetap berdiri tegak Philadelphia sesuai dengan firman Allah atau janji Yesus. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, sekalipun ada jemaah iblis yang selalu mengganggu persekutuan mereka. Di ayat 9 dikatakan, tetapi ketahuilah pada akhirnya. Kenapa disebut jemaah? Jemaah iblis yang mengaku jemaat tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jemaah iblis yang disebut di sini sudah didengar sebelumnya di pasal 2, yaitu kalangan Yahudi yang mengaku umat Allah, orang Yahudi Israel, tetapi mereka tidak berlaku sebagai umat Allah, sehingga disebut jemaah iblis. Kalaupun itu diizinkan ada, tetapi ketahuilah pada akhirnya, kata Yesus, mereka akan datang dan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, katanya, dan mengaku bahwa Aku mengasihi engkau. Akainang, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, ini mau menegaskan, ada kalanya memang iblis itu mengganggu. Ada kalanya memang kuasa-kuasa dunia itu mengganggu. Ada kalanya persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi bisa mengganggu iman kita. Tapi ketahuilah, selama kita setia hidup dalam firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan, kuasa-kuasa itu tidak akan mampu mengalahkan atau menghancurkan iman kita. Yesus yang berjanji bahwa Aku sendiri yang akan menyerahkan kuasa itu bertekuk lutut di hadapanmu. Di hadapan siapa? Kita yang tetap menuruti firman Tuhan. Ini Yesus yang berjanji dan menyuruh Yohanes untuk menuliskan itu kepada jemaat Philadelphia. Karena apa? Karena Yesus melihat bagaimana kesetiaan mereka hidup dalam firman itu. Walau ada penghancuran, ada gangguan, ada penderitaan, mereka kecil dan kalangan kecil, tetapi mereka tetap setia dalam firman Tuhan. Maka Yesus berkata, Aku akan melindungi kamu dari pencobaan dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya, selama masih ada bumi, selama masih ada orang Kristen, pencobaan pasti datang. Yesus saja dicoba iblis, lalu kita siapa? Tetapi ketika kita tetap mengandalkan Yesus dan hidup dalam Yesus, disitulah kekuatan perlindungan Tuhan itu menjamin keamanan kita. Karena itu kita yang sedang menghadapi pergumulan sekarang oleh karena pandemi COVID, entah kita sedang isolasi, atau sedang sakit, atau sedang lemah tubuh, atau sedang menghadapi pergumulan rumah tangga, atau sedang menghadapi persoalan anak, atau sedang menghadapi persoalan ekonomi. Ini firman mau mengatakan, Tuhan masih membuka pintu. Pintu kasihnya masih tersedia, pintu anugerahnya masih tersedia. Jangan sampai tertutup. Philadelphia salah satu gereja yang tetap setia menuruti firman Tuhan, maka Philadelphia tetap ada, gereja tetap ada di Philadelphia. Dari tujuh jemaat penerima kitab Wahyu, 5 sudah hancur. Tidak ada lagi yang namanya umat Allah di sana. Gereja-gereja yang ada di 7 jemaat itu sudah hancur, selain dari Philadelphia dan Smyrna. Lalu kita bagaimana?
Adakah iman kita semakin kuat di tengah pandemi, di tengah pergumulan hidup, di tengah penderitaan? Karena sesungguhnya penderitaan bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, memiliki karakter yang kuat, iman yang kuat, asal kita tetap tinggal dalam Kristus, menuruti firman itu. Dan kalau kita tinggal dalam Kristus, ada jaminan keselamatan, ada perlindungan, jaminan perlindungan kepada kita. Sebab Yesus yang mengatakan, sekalipun datang pencobaan pergumulan dari dunia ini, tapi ingatlah Yesus melindungi kita. Dan itulah sebabnya orang-orang yang percaya di dalam Yesus, yang tinggal dalam Yesus, yang menuruti firman Yesus, penderitaan, bahkan penjara sekalipun tidak akan dapat menutup kasih Kristus, tidak akan bisa mengganggu atau menghancurkan iman. Karena itu, kita jangan pernah menomorduakan Allah dalam hidup kita. Kalau aman-aman saja gampang kita tetap mendengar firman Tuhan, tetapi dalam situasi yang masih melalui YouTube, melalui HP kita, melalui laptop kita beribadah, kita berPA, akainang tetaplah dengar firman Tuhan, turuti. Karena orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang mendengar dan menuruti firman Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh, adalah orang yang bijaksana. Maukah kita menjadi orang yang berbahagia dan bijaksana? Tetap setia menuruti dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan masih diperdengarkan, berarti pintu masih terbuka. Jangan sampai tertutup, karena tidak ada lagi yang bisa membukanya. Kalau sudah tertutup, kita ingat kisah 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Ketika datang dia mempelai yang ditunggu, yang bodoh itu, ketika mereka menjerit dan berkata, buka pintu bagi kami, pintu sudah tertutup, aku tidak mengenal engkau, kata mempelai itu yang adalah Yesus. Sekarang Yesus berfirman kepada kita, pintu masih terbuka kainang. Kasih Tuhan masih terbuka, pemberitaan masih terbuka. Dengar dan lakukan firman itu, jangan sampai terjadi penghancuran, dan jangan sampai pintu tertutup seperti kepada 5 gadis bodoh. Pilihan di tangan kita yang pasti. Yesus masih setia, tetapi dia berkata, yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Yang bertelinga, kita yang sudah mendengar, hendaklah kita menurutinya supaya kita berbahagia dan bijaksana menata kehidupan kita dalam situasi yang sulit ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa sampai sekarang kami yakin kasih-Mu, anugerah-Mu masih terbuka. Sebab firman-Mu masih terbuka bagi kami. Karena itu Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan untuk melakukan, menuruti firman-Mu dengan setia. Walau kami kecil, kekuatan kami tidak seberapa. Kami di kalangan orang yang memiliki kekuatan yang sedikit menurut kategori dunia. Tetapi jika Tuhan berkenan, kaum perempuan yang dianggap lemah, yang dianggap kadang-kadang manusia nomor 2, tetapi Engkau berfirman kepada kami bahwa di hadapan-Mu kami berharga, asal kami setia menuruti firman-Mu. Perlindungan-Mu cukup bagi kami, hikmat yang daripada-Mu cukup bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Tolong kami Tuhan, tolong kaum ibu di tengah keluarga, sebagai ibu untuk menata kehidupan rumah tangga, sebagai istri, ataupun di antara yang mendengar firman ini ada sebagai opung, ada sebagai menantu. Tuhan, tolong semuanya untuk tetap menuruti firman-Mu, agar hidup dalam hikmat yang daripada-Mu, dalam kebijaksanaan yang daripada-Mu. Tuhan, jangan biarkan sakit, penyakit, pergumulan atau apapun untuk melemahkan, mencobai kami, tetapi biarlah perlindungan-Mu cukup bagi kami dan tetap menolong kami dari pencobaan-pencobaan yang datang dari dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada-Mu untuk semua jemaat-Mu yang mendengar firman ini, khususnya seksi perempuan. Berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, khususnya untuk inang kami, Inang Sintua BP Siahaan, Boru, Manalu. Di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan Yesus, kekuatan-Mu Kau nyatakan. Lindungi dia Tuhan,
Berikan dia hikmat pikiran yang tenang, hati yang bijaksana untuk memahami rancangan-Mu di dalam kehidupannya pun di tengah keluarganya. Sekalipun tubuhnya lemah, jangan lemah imannya, jangan lemah pikirannya, tetapi dengan pertolongan-Mu, kuatkanlah dia Tuhan, teguhkan imannya, lindungi dia dari setiap pencobaan kelemahan tubuh itu. Atau kalau sedang Tuhan izinkan jemaah iblis yang mengganggu, mencobai dia, biarlah Tuhan menghalaunya, dan Tuhan juga yang membuat menyerahkan kuasa si jahat itu bertekuk lutut di hadapan keluarga hamba-Mu itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat inang kami, Inang Dorcas Boru Pasaribu, Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat, dan semua yang sedang lemah tubuh dari seksi perempuan dan dari seluruh jemaat-Mu. Tuhan, pulihkan keadaan mereka sebagaimana Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang dalam jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberikan hikmat kepintaran sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak yang setia menuruti firman Tuhan. Dan berikan kami hikmat untuk mengarahkan mereka untuk setia menuruti firman-Mu itu. Berkati juga Tuhan Yesus negara kami, pemerintah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, agar kami boleh dipulihkan dan pada akhirnya dapat melakukan tugas kami secara normal, bahkan beribadah bersekutu di dalam nama-Mu PA bisa kami lakukan dengan tatap muka di dalam bait-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, hiburkan yang berduka, Tuhan kuatkan yang lemah. Ampuni kami atas segala kekurangan kami dan dengarlah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sian bukuede 760 ayat sada laus tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.